Lama saya Ala doktor. khairul huda basyir. Nah, Bil Arabiyah. lugatul wa lugatul lughah al-arabiyah. Lugatul Indonesia Ini insyaallah. wa lugatul ma'had aidan. Insyaallah. Alhamdulillah damang. Karena ahaduna yaqulkum hadamang lughah Sundawiyah. Yang saya hormati Ustadzuna Syekh Muhammad At-Tayyib, kemudian yang saya hormati Ustadz Khalil Nafis, dan tentu Ustadz Khairul Huda Bashir, dan seluruh ikhwah sekalian, para alumni yang Allah muliakan. Pertama tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita bisa bertemu bersama-sama, bisa bersilaturahim atau dalam tradisi keindonesiaan disebut dengan halal bihalal. Ternyata sejarahnya panjang ya. Halal bihalal itu adalah silaturahim pasca Idul Fitri yang merelaksasi ketegangan pada masanya. Di masa Bung Karno saat itu ada ketegangan politik dan kemudian Bung Karno beristisyarah dengan sejumlah ulama, satu diantaranya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah seorang masyayikh Nahdlatul Ulama, muassis Nahdlatul Ulama, dan kemudian beliau menyarankan supaya ada pertemuan dengan para tokoh, baik politik maupun tokoh masyarakat, dan pertemuan tersebut diistilahkan dengan halal bihalal, begitu ya. Begitu yang saya dengar dari para masyayikh dan tertulis banyak di banyak kesempatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat dan kepada seluruh pengikut setianya hingga akhir zaman. Semoga kita semua menjadi pengikut setia Rasulullah SAW. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, tentu kita bersyukur ya, sama dengan Ustadz Khairul Huda. Saya juga sangat bersyukur bisa menjadi alumni LIPIA. Ya, ada fakhar ya nih. Nahnu min khiriji Ma'had al-Ulum al-Islamiyah wal-Arabiyyah di Jakarta. Luar biasa, saya punya kesempatan memahami Islam dengan sangat indah. Ya, mungkin saya masih teringat pengajaran para asatidz, para dakatir di sana. Satu di antaranya yang paling ingat adalah madah fiqih, yang saat itu Ustadzul Fiqih adalah Dr. Yasin Al-Khatib Al-Iraqi. Kemudian setelah itu beliau tidak lagi mengajar di LIPIA dan diganti oleh Dr. Salim Saqaf Al-Jufri yang sekarang menjadi Ketua Majelis Syuro PKS ya. Tentu sebelum menjadi Ketua Majelis Syuro PKS dia adalah seorang faqih, seorang ustadz yang mengajar di LIPIA. Saya terus terang yang paling terkesan dari semua pelajaran yang ada adalah pelajaran fikih dengan bidayatul mujtahidnya. Ini membuat kita luar biasa tentram, kita dibawa ke sebuah lingkungan dunia, meskipun itu ternyata bagi mujtahid adalah bidayah, tapi bagi muqtasid adalah nihayah. Maka namanya bidayatul mujtahid fi nihayatil muqtasid, begitu ya? Nihayatul muqtasid. Wa nihayatul muqtasid ya dokter. Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Ya. Wa nihayatul muqtasid. Wa nihayatul nihayatul muqtasid. Nah. Bidayatul mujtahid wa nihayatul al-muqtasid. Aywa. Ya, bagi muqtasid ya cukup segitu, tapi bagi mujtahid baru bidayah ya. Itu luar biasa terkesan, sehingga satu hal yang membawa saya secara pribadi menjadi sangat nyaman mempelajari Islam ini karena kita diajarkan hal-hal yang
menyeluruh, kemudian kita memahami perbedaan yang ada, dan dengan demikian kemudian kita natasama fil ikhtilafat bainal madzahib, yang ternyata di berbagai kesempatan gitu sadaqal huda ya, di kampung-kampung kita sering jadi masalah dulu ya. Sekarang saya kira sudah tidak. Dulu yang namanya tarawih baina isrin wa tamaniyah juga ramai, dan banyak hal saya kira diperdebatkan di masyarakat kita. Saya mencatat 3 hal saja dari apa yang saya alami di Libya ini. Satu, saya mendapatkan Islam, saya mendapatkan pengajaran Islam secara syumuliah, mendapatkan pemahaman Islam secara komprehensif, ya. Nah, diajarkan berbagai madzhab yang seringkali jadi persoalan di lapangan di masyarakat kita, hingga kita menjadi insan mutasamih, muslim yakni itu samaha. Itu toleransinya sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diajarkan memahami Islam yang wasatiyah, moderat. Selain diajari syumuliah, komprehensif, pada saat yang sama juga kita diajari wasatiyah, moderat ya, moderat. Dan sama saya kira kita harus yaitu kompromi, al-jam'u, tarikatul jam'i, kompromi atau taufiqiyah. Sehingga kita memiliki pemahaman ya komprehensif, wasatiyah, komprehensif, moderat, dan menyatukan gitu. Alhamdulillah ini yang saya pahami, yang saya bawa, dan ini juga sangat amat berguna pada saat saya menjadi gubernur. Ya. Dampaknya saya ya diterima di berbagai kalangan. Pada asalnya seringkali ada tuduhan-tuduhan yang negatif kepada kita, ya. Saya kira tuduhan-tuduhan keagamaan tidak harus saya sebutkan. Pasti teman-teman semuanya pada tahu ya tuduhan-tuduhan tersebut seperti apa. Tapi yang jelas ketika kita praktik di lapangan, berkomunikasi dengan berbagai kelompok, alhamdulillah luar biasa kita diterima oleh semua kalangan. Ya. Bahkan saya punya pengalaman menarik, tolong menjadi perhatian kita semuanya dalam mengkomunikasikan berbagai persoalan. Ternyata pada periode kedua saya jadi gubernur, kemudian mau mencalonkan lagi, saya sudah 5 tahun ya, jadi gubernur saat itu hampir 5 tahun, dan saya satu-satunya gubernur yang bisa baca berjanji nampaknya gitu. Allahu Akbar. Waktu kampanye, saat kampanye waktu itu, saya berkampanye di kawasan Cirebon. Di situ adalah tentu pusatnya Ma'ahid, Nahdiyin. Saya ditanya setelah visi misi itu, setelah visi misi yang sangat melelahkan, visi misi, saya berusaha menghadirkan program kerja untuk 5 tahun ke depan saat itu tahun 2008. Pertanyaannya ternyata sederhana. Dia bilang, Pak Ahmad Heriawan, kami dengar Anda anti maulid, kami dengar Anda anti salawat, kami dengar Anda anti tahlilan, begitu. Pertanyaannya, jadi bukan pesimis yang ditanyakan. Kok ada suaranya? Nah, kemudian ikhlas sekalian, saya tidak menjawab secara spesifik, tapi saya katakan bahwa silahkan kumpulkan semua calon gubernur yang ada. Insya Allah yang bisa baca berjanji hanya Ahmad Heriawan. Begitu. Ternyata ya kalimat itu luar biasa dampaknya, sehingga meraup ya ratusan ribu suara gara-gara kalimat tersebut. Itu pengalaman ya di awal. Pengalaman berikutnya ketika mau maju ke periode kedua, saya punya pengalaman yang unik ya. Karena ternyata sudah berjanji dibaca di mana-mana, sudah maulid Nabi hadir di mana-mana, sudah tahlilan di mana-mana. Itu yang meragukan masih banyak. Ada saja yang meragukan, apalagi ya tentu saja mendekati momentum politik ya, mau pilkada kembali. Ada sekelompok pemimpin pesantren dari Priangan Timur. Priangan Timur itu Kuningan, kemudian Tasikmalaya, Pangandaran, ya, Ciamis, Garut, itu Priangan Timur. Kemudian meminta jadwal untuk bertemu. Ya. Yang bertemu janjiannya 10 orang, 10 pemimpin pesantren, dan kemudian bertemunya jam 7 pagi. Sambil kita akan suguhi sarapan pagi di rumah dinas gubernur.
ternyata kita kaget karena waktu saya ke masjid, di belakang rumah dinas itu ada masjid ya. Waktu ke masjid, waktu masuk ruang masjid, ternyata masjid penuh ya. Yang datang bukan 10 orang, tapi 70 orang yang datang. Semuanya pemimpin pesantren gitu. Kemudian saya masuk, saya kaget, terus kemudian ya salam-salaman, kemudian saya salat sunnah ya, 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Saya bisa ngomong begitu di hadapan mereka. Kita salat sunnah bareng-bareng. Setelah salat sunnah saya tentu mempersilakan siapa yang paling baik, paling syekh, paling akro di antara mereka. Saya katakan silahkan imam di antara yang disebutkan oleh para tamu. Sambil saya mengatakan ya ummukum aqra'ukum wa afqahukum wa asyakhukum. Gitu. Satu pun tidak ada yang mau maju. Ya. Mereka mengatakan kami datang ke sini sengaja untuk menjadi makmum di belakang Gubernur Jawa Barat. Saya kan sudah pasti ini ngetes kunut saya, gitu kan. Alhamdulillah saya kemudian jadi imam dan kemudian baca kunutnya alhamdulillah lebih panjang daripada kunut-kunut yang dibaca oleh para masyayikh di pesantren-pesantren karena saya tambah dengan kunut. Allahu Akbar. Taman kunut nazilah. Alhamdulillah setelah itu saya wirid juga saya keraskan wiridnya. Ya, saya meyakini dari Fathul Bari ya ketika kalaupun itu disebut bid'ah namanya bid'ah idhofiyah kan begitu, ada bid'ah idhofiyah, bid'ah tarkiyah, bid'ah iltizam bil amal mutlaqah, ada yang bid'ah mazmumah, ada bid'ah hasanah, itu kan pembahasan itu di Fathul Bari sangat panjang ya. Nah, sehingga saya tidak ragu. صوت ضاع ada yang kecabut termut kayaknya. Oke, terdengar? Betul ya, Chef. Nah, sampai di mana tadi? Sampai imam subuh ya, Chef. Oh iya, alhamdulillah. Kunut subuh, kunutnya lebih panjang daripada kunut yang biasa dibaca oleh para imam di para kiai di pesantren. Atwal minal mu'tad, al-kunut atwal minal mu'tad. Nah, atwal minal mu'tad karena saya tambah dengan kunut nazilah. Alhamdulillah. Begitu kan? Setelah kunut, setelah selesai sholat, kemudian saya melanjutkan dengan dzikir keras ya. Dzikir keras, tidak ada yang masbuk ya, sehingga tidak terganggu dengan dzikir keras tersebut, insya Allah. Kemudian setelah itu, satu di antara mereka yang paling dituakan, berdiri, mengatakan kalimat yang sangat sederhana. Dia katakan, alhamdulillah kita sudah menyaksikan bahwa Ahmad Heriawan ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak ragu tahun depan kita pilih lagi sebagai gubernur periode kedua. Itu berbagai pengalaman. Hadirin sekalian, ternyata banyak hal yang sangat sederhana di masyarakat kita, dan oleh karena itu situasi ini saya lakukan karena saya dapatkan bahwa ya pemahaman fikih yang saya dapatkan, pemahaman agama yang saya dapatkan di Libya adalah punya 3 sifat besar tadi. Yang pertama syumuliyah, yang kedua wasatiyah, yang ketiga ya taufiqiyah, mengkompromikan berbagai berbagai pendapat yang ada. Sehingga dengan demikian kemudian kita diterima oleh berbagai pihak. صوت ولا ضعف الصورة والصوت. Nah, nampaknya kita punya kebanggaan sebagai lulusan Libya dengan keragaman yang disebut oleh Khairul Huda Bashir. Saya kira nggak ada persoalan ya, karena sepanjang rujukan kita adalah Quran, Sunnah, dan rujukan-rujukan yang sepakati, ijma, masalih mursalah, qiyas, dan lain sebagainya. Sepanjang itu rujukan-rujukan kita, maka ya siapapun di antara kita, baik personal maupun organisasi, itu adalah saudara kita, sehingga betul-betul ukhuwah bisa terjadi. Hadirlah sebuah kesepakatan yang kita sering kali mengenalnya, nata'awan fima ittafaqna alaihi wa natasamah fima ikhtalafna fihi. Mari kita bersatu padu untuk bekerja sama pada hal-hal yang kita sepakati bersama-sama, dan kita saling tasamuh, saling toleransi pada hal-hal yang tidak kita sepakati bersama-sama. Jadi
menjadi gubernur itu ternyata kita hidup hidup di semua lingkaran dan lingkungan manusia, ya. Ada organisasi yang berbeda-beda, ada mazhab fiqhiyah wa fiqhiyah yang berbeda-beda, tapi sepanjang itu marja asasinya adalah satu, yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah, serta marja-marja yang disepakati, ijma dan lain sebagainya, maka selesai, gak ada masalah apa-apa sebetulnya gitu. Nah, jadi salah satu kehebatan dan kebaikan serta keunikan lulusan LIPI ada tadi, memiliki pemahaman yang sumuliyah, wasatiyah, dan taufiqiyah sekaligus pada saat yang bersamaan. Nah, sekaligus kita membuktikan kan, alhamdulillah saya jadi gubernur itu mendapatkan penghargaan selama dua periode, itu 281 penghargaan. Dan menjadi provinsi terbaik sepanjang 3 kali berturut-turut, sehingga tahun 2018 mendapatkan penghargaan paling tinggi, namanya Parasamya Purna Karya Nugraha. Tidak ada di negeri kita itu penghargaan tertinggi selain penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha. Logo ini logo Hindi, ya, logo Sanskerta. Kita nggak tahu mana persisnya seperti apa. Alhamdulillah. Jadi saya katakan bahwa nampaknya ya ketika kita ingin berperan di berbagai tempat, termasuk berperan sebagai pimpinan publik, ya, kita nampaknya nggak ragu, ya, lulusan IPA insya Allah bisa, ya, insya Allah bismillah. Dan kita ternyata bisa menjadi pembelajar cepat. Saya jadi pembelajar cepat di peternakan, di urusan pertanian, di urusan berbagai bidang yang ada, gitu. Dan alhamdulillah ketika ngambil S2 juga S2-nya adalah makroekonomi di IPB. Jadi ketika cerita makro juga kita paham. Kemudian S3 di Unpad mikroekonomi manajemen. Ternyata lulusan IPA juga bisa ngambil makroekonomi, ya. Dan tentu ketika ngambil makroekonomi antum siap-siap dengan matematikanya yang harus kuat, karena ada matematika ekonomi, ada statistika dan lain sebagainya. Alhamdulillah karena dulu waktu di SMA di jurusan IPA itu cukup mendorong hal-hal seperti itu. Jadi kalau sahabat Sri Mulyani atau dokter siapa yang cerita urusan makroekonomi, kita ya, cukup hafal, ya. Termasuk saintifik bagaimana mengelola pemerintahan ke depan, siapa dulu yang harus didahulukan dan lain-lain. Ya, saya kira di pengajaran atau di pertemuan ke depan, atau kita mengelola negara, mengelola pemerintahan, apa dulu yang harus kita lakukan, mana yang harus kita sentuh, saya kira kita dapatkan dari pengalaman bernegara atau berpemerintahan yang ada. Jadi, biidznillah, nampaknya pengenalan kita dengan Quran, dengan hadis, dengan ulum yang terkait dengan Quran dan Sunnah, rupanya membuat kita menjadi terbuka, ya, sehingga apapun yang ada di hadapan kita cepat kita bisa pelajari. Saya pernah suatu saat ikut seminar, ya, seminar tentang peternakan domba Garut, ya. Alhamdulillah saya orang kampung kenal dengan urusan domba. Terus sebelum seminar saya habiskan membaca buku 5 jilid, ya, buku tentang domba Garut, ya. Kemudian saya pahami dengan baik, saya panggil dinas peternakan, terus kemudian kita ada seminar tentang peternakan. Alhamdulillah lancar banget ngomong peternakan, padahal lulusan LIPIA. Sampai-sampai ada orang mengatakan, Pak, dulu di Unpad jurusan peternakan tahun berapa lulus, gitu. Saya bilang, saya adalah lulusan syariah jurusan peternakan, sambil tersenyum. Alhamdulillah. Artinya kita bisa melakukan banyak hal, insya Allah biiznillah, dan pengetahuan kita tentang Quran dan Sunnah yang ada di LIPIA itu, yang kita diajak oleh para masyayikh, luar biasa, membuat kita terbuka, ya. Termasuk saya pernah satu sesi dengan Dr. Khalil Nafis, saya kira, waktu cerita kependudukan, ya. Alhamdulillah teori kependudukan juga bisa kita pahami, sehingga saya dapat penghargaan dari BKKBN dengan gubernur yang paling paham urusan kependudukan, ya, dan paling berhasil melaksanakan urusan kependudukan tersebut. Saya punya cerita banyak, ya, termasuk cerita bagaimana fokus di bidang pendidikan. Alhamdulillah saya 6.000 kelas, ya, dibangun setiap tahun, terus mampu meleverage Jawa Barat dari mulai ranking 23, ya, di level SFPA dalam arti kesertaan pendidikan, dalam waktu 10 tahun bisa naik ke ranking 7, ya. Dan kata Pak Menteri, katanya Pak, kalau naik dari 32, ranking 32 di bawah itu ke ranking ke-7 itu bukan lagi naik, tapi itu lompat namanya. Itu ternyata bisa. Dan status kita alhamdulillah bukan lulusan fakultas tertentu atau fakultas politik di UI atau di UM dan lain-lain. Ternyata kita adalah lulusan
Fakultas Syariah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, LIPIA namanya. Saya kira itu sekadar pengalaman, karena itulah mari kita hadirkan persatuan kita. Saya sangat setuju kalau nanti dibuat rabitoh untuk membangun diskusi kita, menghadirkan peran kita ke depan untuk menghadirkan peradaban baru di negeri kita. Bismillah, insya Allah kita mampu berkontribusi tidak kalah dengan lulusan kampus-kampus yang lain, bahkan kita bisa menjadi leader dibanding dengan kampus-kampus